Saudara, seorang santri meninggal dunia usai dilempar papan kayu oleh seorang pendamping pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Sebelum meninggal, santri itu sempat dilarikan ke rumah sakit namun tak tertolong. Seorang santri meninggal dunia usai dilempar papan kayu oleh pendamping pondok pesantren di Blitar, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pendamping pondok pesantren tersebut melempar papan kayu karena emosi lantaran para santri tak segera sholat duha usai kegiatan olahraga. Korban langsung tak sadarkan diri setelah dilempar. Pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Nah, akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Nah, meski sempat mendapat pertolongan pertama, nyawa korban tak tertolong. Terus sebelum saya tahu itu sudah diantar ke rumah sakit. Jadi menerima apa adanya gitu karena sudah takdir. Kita ini sebagai orang tua sebenarnya juga nggak terima lah. Tapi mau gimana lagi? Banyak orang yang ngasih saran atau dikasih jalan untuk menuntut, tapi saya terima apa adanya. Dan cucu saya sudah ditakdirkan begitu, ya saya terima apa adanya. Papan kayu yang dilempar itu ternyata terdapat sebuah paku yang menanjak dan mengenai bagian kepala korban. Korban langsung tak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Serengat untuk penanganan pertama, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kediri. Polisi sudah meminta keluarga korban untuk membuat laporan secara resmi. Namun keluarga menolak. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus kematian santri, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Andi Mas Budi di Blitar, Jawa Timur. Andi Mas, apakah pendamping siswa itu merupakan guru atau kakak tingkat korban? Iya, Jihan dan juga saudara, sejauh ini Polres Blitar Kota terus melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap kasus ini, meskipun sejauh ini pihak keluarga enggan melakukan laporan terhadap polisi. Terkait hasil penyelidikan polisi sendiri, sejauh ini terduga pelaku yang melakukan pelemparan tersebut adalah pendamping dari tempat di mana korban ini menimba ilmu, yang dilakukan atas dasar kekesalan terduga pelaku ini terhadap para santri yang enggan untuk segera melakukan sholat duha. Jihan. Iya, lalu keluarga korban hingga sejauh ini belum memilih untuk melaporkan kejadian ini. Apakah ada rencana untuk melaporkan kejadian ini ke polisi? Iya, ini Jihan, titik permasalahan dalam kasus ini adalah sejauh ini pihak keluarga korban enggan melakukan laporan terhadap pihak kepolisian. Sementara itu memang sejauh ini polisi terus melakukan bujuk rayu agar keluarga korban bisa melakukan laporan terhadap kasus yang menimpa korban ini sendiri. Perlu diketahui, Jian, karena memang korban ini di Blitar tinggal dengan neneknya. Sementara itu untuk orang tuanya berada di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia. Sejauh ini memang pernyataan yang disampaikan oleh keluarga korban, mereka mengaku ikhlas dan menerima ini semua. Namun pihak kepolisian terus berupaya untuk melakukan bujuk rayu agar keluarga bersedia melakukan laporan ke pihak kepolisian. Jian. Apa sebenarnya alasan keluarga menolak untuk melaporkan kejadian ini ke polisi? Andi Mas. Sampai detik ini memang informasi yang kami terima di tempat tinggal korban sendiri hanya tidak ditempati oleh orang tua, yaitu ibu kandung korban yang berada di luar negeri. Sehingga memang sejauh ini keluarga korban masih berunding dan kesimpulan sementara sejauh ini masih enggan melakukan laporan. Namun polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, baik dari keluarga korban maupun dari pihak sekolah sendiri. Jian.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dari Blitar, Jawa Timur. Saudara Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai seluruh korban longsor galian emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat sudah ditemukan. 13 orang tewas. Evakuasi berlangsung selama berjam-jam dengan membawa seluruh korban ke permukiman penduduk terdekat.